Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pesilat di Boyolali meninggal dunia setelah ditendang oleh pelatihnya. Terbongkar, 2 terdakwa kasus buli PPDS anestesi Undip terima dana non tunai 2,4 miliar rupiah. Wali Kota Solo masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan ayam goreng Widuran untuk menentukan sanksi kepada pemilik usaha. Ya, kasus perundungan serta pemerasan yang menewaskan dokter PPDS Anestesi Undip Aulia Risma kini memasuki tahap persidangan. Dalam sidang perdana ini, jaksa mengungkap 2 terdakwa menerima dana non-tunai sebesar 2,4 miliar rupiah. Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah menggelar sidang perdana terkait kasus kematian Dr. Aulia Risma, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi Universitas Diponegoro. Dalam sidang yang berlangsung hari Senin menghadirkan 3 terdakwa, yaitu Kepala Program Studi PPDS Taufik Eko Nugroho, Staf Administrasi PPDS Anestesiologi Sri Mariani, dan mahasiswa senior PPDS Zara Yupita Azra. 2 terdakwa Kaprodi dan staf admin PPDS Undip disidangkan bersama, sedangkan Zara Yupita Azra menjalani sidang terpisah. Dalam sidang perdana ini jaksa penuntut umum mengungkap 2 terdakwa, yaitu Taufik Eko Nugroho dan Sri Mulyani, bahwa sejak tahun 2018 hingga 2023 melakukan pungutan atau pemerasan kepada mahasiswa PPDS. Nilainya cukup fantastis mencapai 2,4 miliar rupiah. Setiap mahasiswa PPDS ditarik iuran hingga 80 juta rupiah yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab mahasiswa. Uang tersebut tidak dilaporkan ke lembaga dan disimpan ke rekening pribadi milik Sri Mulyani yang merupakan staf admin. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan seperti uang lembur, uang saku penilai, dan pembimbing tesis. Sementara Zara disebut memanfaatkan kesenioritasannya untuk menindas juniornya. Dalam dakwaan diungkap, Zara mengarahkan para junior untuk menyerahkan sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan para senior. Ketika ditemui media, kuasa hukum terdakwa mengaku pihaknya sejauh ini tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas tuduhan gugatan dari jaksa. Kita paham, eksepsi itu kan ada formil material. Formil itu kan menyangkut substansi identitas terdakwa. Itu udah clear, nggak ada masalah. Terus kemudian, kalau materialnya itu kan mengenai konstruksi dakwaan. Ya, kalau itu bagi saya, itu bukan substansi pokok perkara. Makanya kita kepengen lebih cepat untuk disidangkan pokok perkaranya. Yang kita uji adalah faktanya di persidangan, pokok perkaranya. Makanya kita tidak akan eksepsi masalah itu. Dalam kasus ini 2 terdakwa mantan Kaprodi, anestesiologi, dan staf admin didakwa melanggar pasal tentang pemerasan dengan kekerasan, pasal tentang penipuan, dan pasal tentang pengancaman atau pemaksaan. Sedangkan mahasiswa senior Zara Yupita Azra didakwa pasal tentang pemerasan dan pasal tentang pengancaman atau pemaksaan dengan kekerasan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Ya, ke informasi lain, Wali Kota Solo Respati Ardi masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan ayam goreng Widuran untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada pemilik usaha. Sampel makanan tersebut diuji oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Solo. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Dispangtan Solo masih melakukan uji sampel makanan yang diambil dari rumah makan ayam goreng Widuran. Sampel makanan telah dikirim ke Laboratorium Veteriner Boyolali sejak Senin lalu untuk mengetahui kandungan makanan. Sampel makanan yang diuji yaitu daging ayam, kremesan, dan minyak goreng non-halal yang digunakan untuk menggoreng kremesan. Semua bahan yang ada kita ambil, baik dari dagingnya, kemudian dari kremesnya, dari minyaknya, kemudian kita kirim ke laboratorium veteriner di Boyolali, merupakan laboratorium milik Dinas Peternakan Raja Banyuwangi di Jawa Tengah. Wali Kota Solo Respati Ardi masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan untuk menentukan sanksi yang diberikan kepada pemilik usaha ayam goreng Widuran. Karena uji coba itu memakan waktu hingga 2 pekan. Menurut Respati, seharusnya pemilik usaha makanan wajib transparan dengan kandungan makanan yang dijual agar tidak merugikan pelanggan. Kita lihat
dengan asesmennya. Ini nanti keluar hasilnya seperti apa, dan kami akan panggil dari pemilik usaha, pengen kejelasan seperti apa, pengen berjualan. Yang penting adalah menginformasikan apa yang dijual untuk perlindungan konsumen, itu aja. Kalau itu sudah dipenuhi, silahkan bisa berjualan. Ya. Artinya kemungkinan bisa sanksi berat dengan kondisi. Oh iya. Untuk sementara, warung ayam goreng Widuran tidak beroperasi. Mereka menutup kedainya sejak Senin lalu. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Ya, ribuan personel gabungan menggelar apel persiapan menjelang kedatangan Presiden Prancis, maksud kami Emmanuel Macron ke Magelang. Rencananya Presiden Prabowo Subianto dan Macron akan mengunjungi Akademi Militer dan Candi Borobudur. Personel gabungan dari TNI, Polri, Dishub, Damkar, dan beberapa stakeholder lainnya berbaris di lapangan Rinda 4 di Ponorogo, Magelang. Mereka apel kesiapan menjelang kedatangan tamu kehormatan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istri yang rencananya akan ke Akmil dan Candi Borobudur. Ya, kalau jumlah kita kan sesuai dengan sektor masing-masing. Ada, tapi pasti jumlahnya cukup besar. Kita melibatkan seluruhnya kok. Itu Pak ya. Dari mana aja Bang? Tadi udah saya sebutkan. Darat, laut, udara, teman polisi, teman dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah tuh banyak ya. Ada dari Dishub, Satpol PP, Damkar, PLN, Dinas Kesehatan, apalagi. Ya semuanya. Kepala Staf Korem Pamungkas, Kolonel Jerry, belum bisa memastikan kedatangan dua rombongan presiden itu melalui jalur darat atau udara. Pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari Pas Pampres yang sedang mengatur jadwal perjalanan. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang.